kami, ketidakkonsistenannya kami ini loh. Inilah kami, wajah-wajah kami yang Makanya praktis. untuk sebagai bentuk penebusan dosanya, mungkin mereka menganggap benar ketika IKN 17 itu diadakan di ibu kota negara yang baru ini. Padahal mereka tidak tahu di sisi lain itu dilihat sebagai bentuk penelanjangan daripada pemikiran-pemikiran pemerintah itu sendiri. Dengan kemudian harus dipercepat. Kenapa harus dipercepat? Sederhana saja. Bentuknya sudah berbeda. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya tidak berlarut-larut? Ya harus dipercepat. Ya. Supaya kita memaklumi. Kan bentuk pemakluman itu dipaksakan oleh pemerintah untuk diwajarkan dalam pemikiran masyarakat itu dengan sudah banyak bentuk-bentuknya. Semisal yang Bung katakan dari tadi, Alphard dan lain-lain. Kalau kita mau berpikir kritis, ngapain uang sedemikian besar itu dipakai hanya untuk melayani mereka yang kemudian tidak ada sumbangsinya untuk kita. Mereka yang kemudian hanya ingin terlihat keren naik Alphard di ibu kota. Kan? Makanya saya bilang begini. Kemudian kita dipaksakan untuk mewajarkan. Wajar, ini untuk kepentingan negara. Oh, kami yang punya uang kok. Harusnya kami yang menentukan. Bukan itu mobil untuk dipakai menteri, itu mobil untuk dipakai anggota-anggota dewan yang memang tidak ada manfaatnya untuk kami. Mereka yang hadir upacara, uang rakyat yang kemudian dihabiskan untuk hal itu. Apalagi Bung ini ada media kemarin yang memberitakan bahwa ada apa namanya itu ini 17 nanti itu dihadiri oleh Projo, komunitas Projo. Jadi itu diberikan karpet merah untuk Projo untuk menghadiri dan mengikut sertakan acara 17 Agustus di IKN ini. Jadi kenapa harus Projo? Sementara masyarakat adat di sana itu tersisihkan. Yang seharusnya kan diutamakan masyarakat di sana. Ya kan begitu. Yang punya lahan, yang punya hak wilayah, hak adat, ya mestinya mereka harus merangkul dong. Mereka harus ikut. Semuanya tanpa terkecuali, tanpa harus menyekat-nyekat. Nah, kenapa harus Projo? Ini kan terkesan Jokowi ini kan melakukan suatu tindakan balas jasa untuk Projo karena sudah memenangkan putra mahkota, kan begitu. Mungkin saja itu ada benarnya. Makanya saya katakan baru tadi, itu lucu. Karena hal 17-an di IKN itu terkesan seperti tindakan memaksakan keadaan, memaksakan kehendak untuk menutupi sesuatu. Apa sesuatu itu? Mungkin saja rasa malu yang kemudian sudah banyak orang melihat, sudah banyak orang mulai mengkritik bahwasanya IKN ini tidak sesuai, IKN ini hanya buang-buang anggaran. Cara penebusannya bagaimana? Cara penutupan rasa malu itu bagaimana? Dengan hadir ke IKN, dengan membuat suatu kegiatan besar di IKN, salah satunya acara 17-an. Makanya saya katakan ini memang terkesan terburu-buru. Bahkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu seperti ada sesuatu, ada hal yang ingin dicapai di Kalimantan Timur. Kalau saya lihat ini kan apa namanya Bung, akhir-akhir ini kan ada beberapa toko-toko yang di Jakarta juga melakukan pembelunderan dengan pernyataan-pernyataan yang sangat fatal sekali kalau dalam bacaan saya. Misalnya itu kan PLT Gubernur Jakarta itu ada beberapa pernyataannya kemarin, dia bilang ketika kalian malas, itu untuk ASN yang Jakarta, dia bilang ketika kalian malas masuk, kalian bisa saya pindahkan ke IKN. Kenapa harus kenapa dia harus gambarkan IKN itu seperti suatu kota penjara gitu, untuk memenjarakan orang-orang yang tidak teladan gitu. Ya justru memang harus begitu, karena seperti yang kita tahu, mungkin dia ingin menggambarkan dari sisi lain orang malas-malas itu di IKN. Bukan karena itu Kalimantan, bukan.
Karena orang yang malas-malas hari ini cocok memangku jabatan, cocok untuk diberi kesempatan. Kan IKN nanti ini akan dijadikan kota modern, kota global. Makanya saya bilang, memang wajar ketika PJ itu mengatakan, PJ gubernur itu mengatakan, bagi yang malas itu akan dipindahkan ke IKN. Karena IKN, ibu kota negara, itu calon tempat-tempat orang-orang malas. Wajar saja ketika saya mengatakan begini. Kita lihat dari sisi lain dari pernyataannya, bukan ya bisa juga dibilang ini dalam hal memenjarakan orang-orang malas ke sana. Tapi bisa saja ini sebagai kode, isyarat bahwasanya memang harus orang malas yang bisa ke sana ke IKN. Kan kita tahu ibu kota negara itu sentrum area penting dari sebuah bangsa, dari sebuah sistem ketatanegaraan. Dan berarti jika orang malas yang kemudian dikode untuk ke sana, nah tahulah bagaimana kedepannya kita ini. Jadi mungkin ada benar ya PJ Gubernur Jakarta melihat kondisi hari ini. Karena orang-orang yang malas dan yang di IKN dengan orang-orang yang malas yang sedang ada di ibu kota hari ini, itu nanti akan ke sana. Berarti yang di IKN itu rata-rata orang malas sebenarnya. Ya. Dan IKN juga itu salah satu tempat penjara gitu ya, untuk orang malas kan. Lucu ya bangsa ini kalau dipikir-pikir. Jika Saya rasa bukan dipaksa bangsa kita yang lucu, tetapi pemerintahan hari ini yang sangat lucu. Iya sih. Nah itu saja Bung. Mungkin ada yang ingin dibahas. Cukup sampai di sini aja dulu Bung. Oh, kabar ya Bung? Ya ada. Lanjut Bung, mungkin masih ada yang ingin dibahas. Saya rasa sudah cukup sampai di sini aja lah. Kalau kita melihat, kalau kita lihat hari ini Indonesia sangat jauh dari cita-cita dari Bung Karno. Itu saja. Ya, maka kesimpulan hari ini mungkin saja pembangunan IKN itu ada indikasi lain. Mungkin saja gagalnya desain awal dengan hasilnya itu sebagai pertanda memang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu tidak ditanggapi dengan serius, tidak dilakukan dengan serius oleh pemerintah. Karena mungkin saja, ini baru kemungkinannya, karena mungkin saja pemindahan ibu kota itu hanya sebagai topeng dari alasan yang sebenarnya. Ada alasan lain di balik pemindahan ibu kota Jakarta. Kita tidak menyoal tentang ibu kota itu harus di Jakarta ataupun di daerah lain. Tapi kita hanya menganalisa ada indikasi-indikasi lain, ada kepentingan-kepentingan lain di luar daripada kepentingan bangsa Indonesia. Ada kepentingan-kepentingan lain di luar daripada keinginan rakyat. Maka hari ini sekali lagi saya katakan, jangan mau diperdaya oleh kewajaran-kewajaran. Jangan mau diperdaya oleh pembenaran yang mematikan nalar kritis kita. Sebagai seorang masyarakat, terkhususnya sebagai seorang pemuda. Hari ini jika pemuda menolak untuk berpikir secara radikal, maka hancurlah bangsa ini dalam beberapa tahun ke depan. Kita tidak butuh 5 tahun untuk menghancurkan sebuah bangsa, tidak butuh 10 tahun untuk menghancurkan sebuah bangsa. Dengan mematikan nalar berpikir pemuda-pemudanya, maka hanya dibutuhkan beberapa bulan untuk menjadikan negara itu bukan lagi negara milik bersama, tapi negara milik segelintir-gelintir orang. Hanya itu saja mungkin ada. Ya kalau saya terakhir, IKN bagus untuk meringankan beban Jakarta. Tetapi mesti kita lihat dulu urgensinya apa. Kan begitu. Jadi kalau kita lihat desain awal kan itu jauh dari realitanya hari ini. Jadi dari situ kita melihat bahwa
konsistensi dari isi kepala pemerintah hari ini itu jauh dari apa yang cita-citakan oleh Bung Karno. Jadi desain IKN adalah proses penelanjangan pemerintah hari ini, dan 17 Agustus besok itu adalah bentuk penutupan bentuk pengampunan dosa untuk pemerintah hari ini. Istilahnya itu salah satu bentuk untuk menutup kemaluannya karena dia sudah menelanjangi dirinya dari desain. Kira-kira begitu, Bu. Merdeka. Merdeka mungkin saja kita tidak berbicara tentang desain IKN, kita berbicara tentang, kita berpikir bagaimana, apakah mungkin ada indikasi, apakah mungkin ada desain lain selain desain IKN. Semisal desain tujuan dan kepentingan lain yang harusnya yang terjadi di Kalimantan. Itu saja. Terima kasih. Salam lestari, jaga bumi kita. Tetap kritis, merdeka. Merdeka. Oke, teman-teman. Selamat sore, selamat menjelang malam. Saya Bung Cesar dan ini Bung Musa dari channel Nostradamus Project. Jadi Nostradamus Project ini lahir dari kesadaran kolektivitas dari pemuda untuk melihat dan mendiskusikan realita-realita nasional yang terjadi hari ini. Jadi ketika teman-teman ada masukan atau kritikan, silakan sampaikan di kolom komentar, dan mungkin juga teman-teman mau menyampaikan aspirasinya atau mungkin ada sesuatu yang ingin kita bahas selanjutnya, sampaikan di kolom komentarnya teman-teman. Kira-kira begitu. Kenapa kita harus kritis? Karena jika hari ini pemuda-pemuda tidak kritis, maka niscaya hancurlah sebuah bangsa. Itu saja dari saya. Tetap dukung channel ini, tetap support channel ini, karena kami adalah suara-suara bagi kalian yang tidak mau bersuara. Selamat menjelang hari kemerdekaan. Saya dan Bung Cesar mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Jaya selalu Indonesiaku, terbang tinggi Garudaku. Merdeka! Merdeka!